Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mata kuliah geometri analitik mengenai garis lurus bagian 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widi Gusti Aulia dengan NPM 195111007. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis dalam bentuk atau garis potong sumbu atau PGD BGPS. Jika titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y adalah H,0 dan 0,K, yang berarti S sama dengan delta Y per delta X sama dengan negatif K per H. Maka persamaan garis potong sumbunya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan S dikali X dikurangi X1. Y dikurang 0 sama dengan negatif K per H dikali X dikurangi H melalui H,0. Maka Y sama dengan negatif K per H dikali X dikurang H. Maka kan negatif K per H dikali X menjadi negatif KX per H. Lalu negatif K per H dikali negatif H menjadi negatif KH per H. Nah, kita pindah ruaskan H-nya ke sebelah kiri menjadi HY sama dengan negatif KX ditambah KH. Kita pindah ruaskan kembali negatif KX ke sebelah kiri sehingga menjadi positif KX ditambah HY sama dengan KH. Lalu kita sederhanakan dari KX ditambah HY per KH sama dengan 1 menjadi X per H ditambah Y per K sama dengan 1. Itu merupakan persamaan garis potong sumbu. Yang selanjutnya, persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong atau PGDBKAGP. Jika S koefisien arah garis dan titik potong Y adalah K, maka persamaan garisnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan S dikali X dikurang X1. Maka Y dikurangi K sama dengan S dikali X dikurang 0. Maka Y sama dengan SX ditambah K. Yang selanjutnya, persamaan garis dalam bentuk normal atau PGDBN. Yang pertama, mencari persamaan garis bentuk normal. Suatu garis dapat ditentukan dengan menentukan panjang P yang tegak lurus atau normal dari titik asal ke garis tersebut, dan sudut alfa yaitu sudut arah positif yang dibentuk oleh sumbu X dengan garis normalnya yang ditetapkan sebagai arah dari titik asal terhadap garis. Untuk menurunkan persamaan garis dalam bentuk P dan alfa, diambil sembarang titik P yaitu X, Y pada garis. Ditarik dari garis P yang tegak lurus dengan sumbu X sehingga memotong sumbu X di M. Dari M digambar garis yang tegak lurus dengan garis ON dan memotong di titik R. Yang selanjutnya, proyeksi tegak lurus dari OM pada ON adalah OR. Nah, OR adalah proyeksi OM pada OM. Di sini kita harus ingat pada fungsi trigonometri. Jadi, untuk mencari panjang OR itu harus menggunakan rumus trigonometri. Kita perhatikan segitiga OMR. Nah, pada segitiga OMR ini, alfanya itu di titik O. Nah, yang ditanyakannya itu adalah OR, maka di samping sudut yang ini harus menggunakan aturan kosinus. Maka OR adalah sisi miringnya di titik OM dikali dengan cos alfa sehingga OR sama dengan OM yaitu cos alfa sama dengan X cos alfa. Nah, itu persamaan pertama. Secara sama, proyeksi tegak lurus dari MP pada ON adalah, jadi untuk MQ aksen karena alfanya di atas, maka kita harus menggunakan aturan sinus yaitu sisi miringnya adalah garis MP. Maka RQ sama dengan MQ aksen yaitu cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan Y sin alfa. Nah, tetapi OR ditambah RQ sama dengan OQ. Nah, OQ ini adalah panjang P. Kita tulis saja menjadi persamaan ketiga. Nah,
Dengan menggunakan hitungan persamaan dari 1, 2, dan persamaan 3 dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu X cos alpha ditambah Y sin alpha dikurangi P sama dengan 0. Yang selanjutnya, mengubah persamaan umum garis ke bentuk normal. Untuk menentukan bagaimana mereduksi persamaan umum garis lurus AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 ke bentuk normal, kita kalikan langsung masing-masing dengan konstanta sehingga diperoleh KAX ditambah KBY ditambah KC sama dengan 0. Nah, jika persamaan tersebut dalam bentuk normal, maka jika dibandingkan dengan persamaan bentuk normal garis harus dipunyai KAX sama dengan cos alpha, KB sama dengan sin alpha, dan KC sama dengan negatif P. Perlu diingat bahwa P adalah besaran positif karena dia merupakan panjang. Panjang dari sumbu koordinat ke garis yang berpotongan dengan garis normal. Nah, kecuali pada kasus garis yang melalui titik asal. Jadi, jika garisnya melalui titik asal, maka jaraknya tentu saja 0 karena diukur dari sumbu koordinatnya. Lalu, jika dua persamaan pertama masing-masing itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, maka akan diperoleh K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat sama dengan cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh K kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat tambah B kuadrat, K sama dengan 1 per positif negatif akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jika hasil ini disubstitusikan ke persamaan 3, akan diperoleh cos alpha sama dengan A per positif negatif akar A kuadrat tambah B kuadrat, sin alpha sama dengan B per positif negatif akar A kuadrat tambah B kuadrat, P sama dengan C per positif negatif akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga persamaan satu itu dapat dituliskan sebagai AX per positif negatif akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah BY per positif negatif akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah C per positif negatif akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0, atau AX per E dikali akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah BY per E akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C per E akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0, atau dapat disederhanakan menjadi AX ditambah BY ditambah C per E akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Nah, dengan E harus dipilih positif atau negatif yang membuat negatif C per E akar A kuadrat tambah B kuadrat itu positif. Nah, sekarang masuk ke latihan. Yang pertama, yaitu tentukan bentuk persamaan garis sumbu dari 2x dikurang 3y sama dengan negatif 5. Penyelesaiannya, kita tentukan titik potong sumbu x melalui garis y sama dengan 0. 2x dikurang 3y sama dengan negatif 5. Maka 2x dikurangi 3, y-nya kan sudah diketahui yaitu 0. Berarti 2x dikurang 3 dikali 0 sama dengan negatif 5. Maka 2x sama dengan negatif 5, x sama dengan negatif 5 per 2. Maka h, 0-nya yaitu negatif 5 per 2,0. Selanjutnya, titik potong sumbu y melalui x sama dengan 0. 2x dikurang 3y sama dengan negatif 5, maka 2 dikali 0 dikurang 3y sama dengan negatif 5. Negatif 3y sama dengan negatif 5, maka y sama dengan 5 per 3. Maka 0, k-nya yaitu 0,5 per 3. Nah, untuk membuktikannya kita mensubstitusikan nilai h sama dengan negatif 5 per 2 dan nilai k 5 per 3 ke x per h ditambah y per k sama dengan 1, sehingga x per h ditambah y per k sama dengan 1 itu x per negatif 5 per 2 ditambah y per 5 per 3 sama dengan 1, sehingga negatif 2x per 5 ditambah 3y per 5 sama dengan 1, sehingga negatif 2x tambah 3y sama dengan 5, atau negatif 2x tambah 3y dikurangi 5 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke latihan yang kedua, yaitu
tentukan persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong atau PGDB KAGP dari 2x dikurangi 3y ditambah 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya, 2x dikurangi 3y ditambah 5 sama dengan 0, maka kita pindah ruaskan sehingga menjadi negatif 3y sama dengan negatif 2x dikurangi 5, maka y sama dengan 2/3x ditambah 5/3. Jadi persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potongnya adalah y sama dengan 2/3x ditambah 5/3. Kita lanjut ke latihan yang ketiga, yaitu tentukan persamaan garis dalam bentuk normal atau PGDN dari 3x dikurangi 4y dikurangi 25 sama dengan 0. Penyelesaiannya, hx per e akar a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah by per e akar a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c per e akar a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan 0. Kita masukkan saja menjadi 3x per e akar 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat dikurangi 4y per e akar 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat dikurangi 25 per e akar 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan 0. Sehingga 3x per e akar 25 dikurangi 4y per e akar 25 sama dengan 25 per e akar 25. Lalu 3x per 5e dikurangi 4y per 5e sama dengan 25 per 5e. Menjadi 3/5x dikurangi 4/5y sama dengan 5. Jadi persamaan garis dalam bentuk normalnya adalah 3/5x dikurangi 4/5y sama dengan 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.